Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja terlebih dahulu ya. Jadi kita telah memasuki kuliah dalam minggu ke-6 ya, di mana beberapa pemahaman tentang konsep-konsep dasar daripada komposisi atau penataan unsur-unsur visual. Ya. Jadi kalian sesungguhnya adalah melakukan desain dalam pengertian kalian melakukan sebuah proses penataan unsur-unsur visual. Ya. Jadi kalian tata. Oke, gitu. Pada masuk ini ya. Oke. Ya. Ya, Pak diulangi ya. Jadi seorang desainer grafis ya, itu adalah orang yang memiliki kemampuan atau memiliki keahlian bidang profesi untuk menata, menyusun elemen-elemen visual ya, ke dalam suatu bidang komposisi. Grafis ini kan gambar ya. Jadi gambar itu sesuatu yang bisa dilihat ya, makanya disebut sebagai visual ya, yang bisa dilihat oleh mata kita ya, hasil olahan goresan alat gambar. Nah, alat gambar itu bisa pensil warna, bisa cat, bisa krayon. Dari ada alat material mediumnya itu cair ya. Ada yang mediumnya itu kering ya. Medium cair misalnya cat air ya, yang dia harus dicairkan dulu, atau dicairkan dengan bahan pengencer lainnya, misalnya kayak cat, thinner. Itu unsur cairan yang di elemen cair ini menjadi medium untuk menggambar. Sementara elemen kering, contohnya yang ini sekarang kalian nanti di tugas 4 menggambar dengan menggunakan pensil warna, itu adalah elemen kering ya. Pensil hitam putih juga sama, di 2B ya, itu warnanya gelap ya. Sementara HB pensil biasa itu hanya untuk membuat sketsa. Untuk menebalkan suatu garis, kalian biasanya kalau dalam ujian menggunakan komputer, kalian melingkari menggunakan HB. Lalu alat-alat tadi, medium tadi kalian gunakan untuk menggambar. Jadinya suatu goresan alat gambar itulah kemudian menjadi gambar grafis. Maka kalian harus belajar melatih kepekaan terhadap mengenali bahan-bahan yang akan kalian olah. Jadi kuncinya sebagaimana seorang chef. Ya, seorang chef, seorang musisi, desainer grafis, itu semuanya adalah artis. Art, ya, seorang seniman. Ya, seorang yang memiliki kemampuan mengekspresikan ide-ide kreatifnya ya, ke dalam
medium gambar. Kalau itu seorang seniman, desainer grafis. Tapi kalau chef itu adalah seniman juga, chef itu. Karena dia mengkomposisi juga sebenarnya. Cuman elemennya tidak elemen visual, tapi elemennya adalah elemen cita rasa makanan yang bisa di. Tapi ternyata di dalam kuliner bisa dikecap oleh lidah, dinikmati oleh lidah. Karena kuliner ini, makanan ini ya. Tapi ternyata aroma, warna, ya, itu juga menjadi pertimbangan di dalam seni makanan. Ya. Seni makanan, culinary art. Ya. Seorang chef adalah juga seniman, walaupun elemen-elemen yang dikomposisikannya itu berbeda. Seorang musisi juga sama, dia seniman, musisi ini seniman, cuman elemennya adalah suara dan alat-alat musik yang menimbulkan suara yang berbeda-beda. Dikomposisi, ditata, diatur, diorganisasikan, ya, mengorganize, ya. Cuman yang diorganisasikan adalah elemen-elemen suara. Apakah suara itu muncul dari alat musik pukul, misalnya kendang, ketipung, ya, atau alat musik gesek, misalnya apa namanya, biola, ya, misalnya gitu ya, atau alat musik elektrik, organ, ya, atau alat musik petik, ya, gitar, dawai, ya, punya dawai. Sebenarnya piano pun kan ada dawainya juga, ya, itu dawai. Sasandu yang dari Yunani itu apa itu? Apa itu? Itu menggunakan dawai. Nah, itu dikomposisi diatur. Sama halnya kalian mengatur elemen-elemen grafis. Ini nanti kita coba menggunakan buku referensi yang akan Pak Edi nanti bagikan ke kalian dan dipelajari dan kita pelajari bersama, ya. Di samping kita juga akan mempraktekkan apa yang kita pelajari secara konseptual, itu harus kita praktekkan supaya lebih memahami. Ya, misalnya problem unity itu tidak bisa hanya diteorikan. Seorang chef juga sama. Seorang chef itu untuk bisa memasak yang bagus, ya, menghasilkan suatu karya kuliner, ya, karya kuliner sebagai sebuah seni kuliner, ya, kuliner. Karena makanan itu tidak hanya sekedar, ya, kalian cacah-cacah bahannya, kalian rebus, udah. Nah, ini kan bedanya kita dengan binatang kan begitu. Binatang mungkin makan tidak mementingkan aspek-aspek yang lain sekalian yang penting dia makan makanannya. Tapi kalau manusia diciptakan punya sense of art, cita rasa seni. Jadi manusia ini bisa mengekspresikan keindahan, bisa menikmati keindahan, ya, bisa membuat suatu karya yang indah. Sehingga pada dasarnya manusia yang memiliki sense of beauty, cita rasa keindahan, suka akan hal-hal yang indah, ya, tahu bisa merasakan hal-hal yang indah. Ada yang sudah peka cita rasa seninya itu, ada yang belum peka. Ya. Jadi kalau di dalam bidang seni itu kalian bisa ada yang disebut sebagai bakat, ya. Ada yang talent, tapi ada yang dibangun melalui skill,
Jadi jika antara kalian itu ada yang punya bakat, karena apa? Sudah terbangun cita rasa keindahannya itu sudah terbangun sejak kecil barangkali. Ya, sebagian mengatakan gawan bayi itu gift yang diberikan Tuhan. Ya. Tapi sebagian ada yang mungkin perlu diolah, perlu dilatih. Karena itu adalah kemampuan dasar yang bisa dikembangkan. Jadi ketika desain itu terkait dengan pengertian estetis, keindahan, itu bisa dilatih kemampuan untuk mengapresiasi, kemampuan untuk memahami, menilai, mengapresiasi sebuah karya yang bernilai indah. Itu dilatih. Bisa dilatih. Ataupun berkreasi. Mempertimbangkan nilai-nilai keindahan yang dibubuhkan dalam suatu karya. Itu dilatih. Ya, dilatih melalui suatu proses drilling, latihan yang berterusan atau drill. Maka kalian harus tidak bosan-bosannya Pak Edi mengingatkan supaya mencintai proses kreatif itu sebagai bagian dari hobi, tanda petik hobi. Ya, jadi walaupun kita studi ini tidak sekedar hobi, tapi mulailah dari hobi. Sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disukai, sesuatu yang terus-menerus kalian geluti, dan seorang yang punya hobi, maka dia akan mencintai dan menelusurinya sampai dia kenali sekenal-kenalnya, ya. Sampai kapan? Sampai rasa kepuasannya itu memuncak terus dan tidak akan pernah terpuaskan. Kehausannya akan karya-karya kreatif, obsesinya untuk mencari sesuatu yang kreatif. Sebagaimana misalnya ada seseorang yang punya hobi mendaki gunung, maka dia akan mencari gunung yang paling tinggi terus. Sebagai latihannya mungkin Merbabu, Lawu, Gunung Lawu di Surakarta sana, ke timur Surakarta. Sebagai latihannya, mungkin di sini Gunung Ungaran misalnya gitu. Naik lagi, yang lebih tinggi lagi mana? Oh, Gunung Merapi, Gunung Merapi. Naik lagi, oh Gunung Kelut. Naik lagi misalnya Gunung Rinjani di sana. Bahkan makin jauh, oh Gunung Jayawijaya yang puncaknya sudah ada esnya karena saking tingginya dan dinginnya, puncak Jayawijaya itu sudah bersalju di atas, walaupun di daerah tropis. Ya. Sampai kepada puncak yang paling tinggi Mount Everest. Itu hobi, digeluti, bahkan ada yang profesinya memang seperti itu. Jadi dia menjadi pemandu, dia menjadi profesional bidang itu untuk bisa sebagai endorser iklan. Hobi-hobi itu bisa dijadikan oleh industri periklanan menjadi materi-materi, bahan-bahan yang bisa menjadi endorsers, menjadi penyampai pesan-pesan iklan. Seseorang misalnya skateboarder, ya, dia yang canggih, ahli parkour misalnya, ya, lalu ahli BMX sepeda, wah dia bisa melakukan suatu teknik-teknik lompatan ini akhirnya apa? Kemampuannya dibeli, bahkan dijadikan iklan. Karena apa? Prinsipnya kemampuan yang spektakuler tadi itu memancing perhatian audiens, lalu dijadikanlah dia endorser, penyampai pesan, ya. Nah,
Itu bagian dari komunikasi visual, di mana medium visual itu dijadikan alat penyampai pesan, alat pemancing perhatian, alat menarik perhatian karena orang menjadi suka. Maka pada prinsipnya basic design atau nirmana ini bagaimana selalu Pak Edi kemukakan ada dua kaidah yang kalian harus pahami. Ini yang harus kalian camkan ya. Satu, karya yang kalian bikin itu harus indah. Ya, harus indah. Satu, indah. Ya, indah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, yang kedua, karya itu harus menarik, yaitu dia memiliki karakteristik yang khas. Ya, dia memiliki karakteristik yang khas. Jadi indah dan menarik itu menjadi kalau ukur pertama kita dalam mata kuliah dasar ini, bahwa karya kalian harus indah, menyenangkan untuk dilihat. Apa karakter keindahan? Enak dilihat. Enak dilihat bagaimana? Supaya enak dilihat rapi, bersih, ya, teratur. Ya, teratur ini memiliki suatu pola tertentu. Bisa saja sesuatu yang polanya itu adalah ritmis, atau polanya adalah acak. Tapi acak itu diatur. Nah, teratur itu acaknya pun diatur. Ya. Tapi kalau acaknya tidak diatur, maka polanya tidak akan random ini, kemudian dikemas, ya, diatur. Pola randomnya tadi, pola acaknya tadi dikendalikan ya, atau diatur untuk bisa ditampilkan menjadi suatu pola yang tertentu yang bisa memancing perhatian, memancing nilai-nilai rasa keindahan. Itu tergantung dari desainernya, pengaturnya. Ya. Jadi dua ya, indah, menarik. Indah, menyenangkan, tadi teratur, menarik adalah punya karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya. Kalian harus menampilkan suatu karya yang tidak biasa, extraordinary, ya, karya yang tidak biasa. Kalau karya kalian biasa-biasa saja ya, jelas nanti akan tidak akan bisa memancing perhatian. Tidak akan bisa memancing perhatian. Maka kalian harus menciptakan kreasi-kreasi yang unik. Maka Pak ditekankan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu polanya kalau bikin yang bervariatif. Dan itu merupakan tantangan seorang desainer. Kalian adalah calon desainer yang kalian jual nanti, ya, yang akan dihargai oleh klien itu adalah ide-ide kreatif yang akan memenangkan persaingan kalian di industri kreatif. Itu adalah ya kualitas ide kreatifnya. Tidak ada jalan kecuali kalian drilling tadi, melatih untuk menciptakan karya-karya kreatif. Ya. Jadi jangan bosan dan jangan menjadi tekanan, tapi menjadikanlah tantangan. Ya. Nantinya. Nah ini Pak Di melihat nanti di mahasiswa kakak-kakak tingkat kalian juga banyak yang
Kuliah juga asal-asalan, ya. Pokoknya sementing kuliah. Karena tidak punya tantangan. Saya harus memiliki kemampuan ini, kemampuan itu, tidak ada tantangan buat dia. Saya harus menguasai ini, menguasai itu. Saya kalau berkarya harus mencapai kualitas yang bagus, tidak ada tantangan. Maka yang ngalir saja. Nah itu tidak akan berhasil. Kalian kan harus lulus menjadi sarjana desain. Ini masih tahun pertama ya, semester 1 lagi. Kalian akan semester 8 nanti, 8 semester. Itu artinya apa? 4 tahun. 4 tahun itu bisa dikatakan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Tergantung kalian memandangnya seperti apa. Kalau kalian menikmati setiap momentum perkuliahan, akademik, maka kalian akan mendapati suatu proses yang berkualitas. Dan itu panjang. Kita mendapatkan hal yang banyak. Tapi kalau kalian tidak serius ya, tahu-tahu sudah semester 5 tidak bisa apa-apa. Sudah semester 7 tidak punya kemampuan. Nah ini kan susah. Ya. Jadi kalian harus betul-betul menikmati prosesnya. Karena ini sebagai hobi tadi. Yang kedua serius, karena ini akan menjadi profesi. Kalian harus profesional, karena apa? Kemampuan kalian itu akan menjadi dasar daripada kemampuan profesi. Di mana profesi itu dihargai kemampuanmu dengan duit. Jadi kalau ukur profesional adalah duit. Ya. Artinya semakin profesional berarti harus semakin menghasilkan duit yang besar. Semakin menggarap proyek-proyek yang besar. Nah, tinggal kalian profesional di bidang apa. Kalau Padi profesinya sudah tidak lagi menjadi kreator, desainer, praktisi, tapi Pak di akademisi. Maka riset karyanya adalah riset dan mahasiswa. Kalau mahasiswanya berhasil memiliki kemampuan profesional, itu berarti Pak Edi berhasil menciptakan karya Pak Edi sebagai seorang dosen desain grafis. Ya. Dulu waktu mahasiswa ya Pak Edi karyanya harus terukur dengan karyanya seberapa jauh bisa dihargai oleh klien. Gitu ya. Kalau sekarang sudah berubah. Profesinya sebagai pengajar. Nah, riset-riset penelitian Pak Edi lah yang nanti akan dihargai. Kemampuan profesional di dalam akademik ini yang akan dihargai. Nah, kalian akan memasuki wilayah yang mana nanti? Apakah menjadi praktisi? Atau bisa saja menjadi akademisi. Nah, kemana itu arahnya nanti tinggal diarahkan kemana. Tapi kalau ini lingkupnya adalah desain, berarti terkait dengan aspek-aspek kreatif, bahkan sampai terkait industri kreatif. Kalian bisa melihat, nanti kita contohkan ya. Kalian bisa melihat ya. Buku gambar kalian saja. Ya, nanti Pak dicek ya. Kita lihat. Buku gambar kalian itu dirancang oleh seorang desainer, covernya itu. Kita lihat buku gambar itu harus gambarnya kreatif, menarik mesti. Kalau buku gambar yang murah-murahan mungkin karyanya hanya garis tulisan buku gambar. Tapi kalau buku gambar yang berkualitas, ya jual agak mahal, maka konsekuensinya covernya. Baik, itu Pak Edi jelaskan bagaimana keterkaitan antara kemampuan basic mendesain dengan industri kreatif dan profesi desainer, profesi kreatif seorang desainer. Ya. Maka sebelum Pak Edi melanjutkan ya pembahasan kita, dan nanti Pak Edi akan berikan buku referensi. Jangan hobi buku referensi bahasa Inggris, karena dunia kalian adalah dunia yang penuh dengan nanti komunikasinya itu menggunakan bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah,
Referensinya pun dari kebanyakan juga referensi dalam bahasa Inggris. Maka jangan hobi, ya Pak Edi mulai melatih kalian di tingkat awal sudah mulai bersinggungan dengan materi-material atau referensi dalam bahasa Inggris. Baik, sebelum Pak Edi lanjutkan lagi, Pak Edi akan menyapa terlebih dahulu. Ya, kita lihat. Baik, ini ada 24 mahasiswa, ya. Ada 24 mahasiswa yang terdaftar 30-an, ya. Jangan lupa absensi di si akad, ya. Jangan lupa absensi di si akad karena otomatis ya. Yang absen sekarang bukan Pak Edi, tapi juga komputer. Seperti ini juga jangan lupa absen di chat. Chat, ya. Chat ini dari 24 orang yang hadir, settingnya sudah semua ya. Yang belum silahkan chat, tuliskan kehadiran kalian, hadir karena ini terekam di sistem ya. Nanti Pak Edi tinggal siapa yang hadir ya sudah terekam di situ ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, Pak Edi buka sesi tanya jawab dulu. Silakan. Baik. Kalian kemukakan problematika atau pertanyaan terkait dengan basic design, desain dasar, atau nirmana. Oke, silakan. Yo, mahasiswa harus mampu mengenali masalah. Apa masalah? Sesuatu yang belum ideal. Sesuatu yang belum ideal itu berarti masih punya masalah. Kalau sudah ideal, berarti sudah tidak masalah. Tapi kalau belum ideal, belum seperti yang diharapkan, pasti ada masalah. Nah, kalian harus mengenali, supaya sesuatu itu menjadi ideal, kalian harus mencari duduk masalahnya. Berarti bagian kenali masalah adalah bertanya. Itu kemampuan dasar seorang pelajar. Seorang mahasiswa itu adalah kemampuan bertanya itu juga sama. Artinya bertanya itu adalah dia bukan tidak tahu, bisa bertanya itu ada dua. Satu karena dia tidak tahu. Yang kedua justru malah dia tahu masalahnya. Nah, kalau dia tahu masalahnya, dia akan tanyakan. Ya, akan tanyakan masalahnya itu. Pertanyakan. Rumuskan suatu pertanyaan dalam rumusan masalah. Nah, jadi bertanya itu bukan goblok. Memang ada dua kemungkinan. Orang banyak bertanya itu satu memang gak mudeng. Ya. Tapi gak mudeng ini berarti mau bertanya itu usaha untuk menjadi mudeng. Berarti akan menjadi pandai. Dari yang bodoh, yang tidak tahu, menjadi tahu. Semakin pandai. Yang kedua justru dia sudah tahu. Karena tahunya dia itu sehingga memahami ada jurang, ada gap antara yang ideal dengan yang kenyataan. Lalu disitulah masalah. Nah, silakan. Dua-duanya harus ada seorang pelajar. Peneliti juga begitu, sama. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanya atau mengemukakan masalah? Silakan. Waduh, mahasiswa harus berlatih nih. Kalau tidak ditunjuk, terpaksa dosennya memancing supaya ditunjuk mahasiswa itu. Baik, kelihatannya ini Pak Edi tentukan saja nih. Mahasiswa kok celingus, nggak berani atau tadi bingung mau bertahannya. Ya, jadi bisa ada dua kemungkinan, bingung atau tidak tahu apa yang jadi masalahnya. Itu tadi ya. Oke, silakan. Tidak ditunjuk. Oke lah kalau gitu, kalau tidak ditunjuk ya ini dari 21 orang yang ya. Baik. Nurmila Isnaini, lahirnya pasti hari Senin. Iya Mbak Nurmila.
Nurmila Isnaini. Silakan, halo Nurmila Isnaini. Halo, Mbak Nurmila Isnaini. Ya. Ada pertanyaan Mbak Nurmila? Atau ada masalah? Gimana tugasnya? Sudah dikerjakan? Sudah mudeng atau bingung? Kurang keras. Coba di apa namanya? Dekatkan mic-nya. Terus dihidupkan kameranya waktu ngomong karena ini direkam. Oke, silahkan Mbak Nur. Ya, kameranya dihidupkan. Baik. Ya. Gimana Mbak Nurmila? Kan yang tugas keempat ini manual. Ya, manual. Nah, itu bingungnya itu pas ngasih warna. Soalnya kan nanti kalau misalnya warnanya nggak cocok itu kan nggak bisa dihapus gitu. Iya, betul. Terus seperti ini tipsnya. Tipsnya kan nggak ada. Oke. Mbak Nurmila mengajukan sebuah masalah. Ya, baik, boleh dimatikan. Baik ya. Jadi ini masalah ini bisa menjadi pelajaran buat yang lainnya ya. Jadi Mbak Isna ini memiliki masalah kan ini menggunakan manual Pak. Nah, memang Pak Edi sengaja tugas manual. Kalau digital kan bisa di replace warnanya, bisa dihapus, ya diganti. Tapi kalau manual kan tidak bisa dihapus itu nanti Pak. Nah, pertama adalah kuncinya adalah sketsa. Ya, sketsa itu adalah gambar rancangannya dulu yang kalian bikin. Kalian bisa buat satu sketsa-sketsa dengan jangan langsung sekali jadi di karya A3-nya. Nanti kalau sudah dibikin setengah jadi susah merubahnya karena tidak bisa dihapus kalau pensil warna. Ya, maka kalian harus merencanakan dengan matang. Gimana caranya? Bikin sketsanya dari potongan-potongan gambar yang kalian bikin pada kertas A4. Oh, nanti bentuk ini akan warnanya ini. Kemudian mengeksplorasi warnanya dengan pensil warna tadi, ya. Sehingga kalian betul-betul seorang desainer itu adalah merencanakan proses kreatifnya itu tadi. Ya, merencanakan proses kreatifnya tadinya itu. Jadi bikin sketsa di kertas kecil ya tentang paduan warna. Kalian akan menentukan oh warnanya adalah 5 warna misalnya. Oh cuma 3 warna. Bahkan duotone, 2 warna misalnya. Boleh saja. Ya. Tidak hitam putih tapi ungu sama kuning misalnya. Itu pilihan kalian. Nanti materi yang lainnya kita akan bicara tentang color, tentang warna. Ya. Nah, nanti ini sementara Pak Edi bebaskan dulu sesuai dengan pertimbangan kalian. Ya. Jadi kalian harus bikin sketsanya, kemudian, nah sketsa tidak harus manual. Kalian bikin pakai komputer dulu bisa. Oh, warnanya nanti ini. Nah, sekarang kan sketsa hanya alat. Pakai kertas manual juga bisa. Bikin sketsanya dengan komputer, sketsnya bisa juga. Sehingga kalian ketemu ide-ide yang sudah matang. Harus diproses, harus diolah. Tidak mungkin ide kreatif itu muncul serta-merta. Maka Pak Edi, kenapa Pak Edi kemudian undur sampai 1 minggu ke depan, ya, itu artinya apa? Biar matang itu tadi. Kalian menggodoknya itu matang. Nah, bagaimana menggodoknya menjadi matang? Ya, kalian proses kreatif, mencari ide, membuat sketsa, ya, gitu ya.
membuat sketsa. Lalu kalian ya coba misalnya seperti ini Pak Edi ya. Tadi contohkan dengan Corel ya. Ini kita bikin sketsa dengan Corel. Oke, nah langsung saja. Ini ya. Ini Pak Edi langsung idenya dituangkan dalam bentuk sketsa misalnya ya. Presentasikan seluruh layar saja. Seluruhnya layar. Atau Corel Draw aja nggak apa-apa, biar fokus. Baik. Sudah kelihatan semua? Oh, ini tadi Pak Edi sebelum kalian sudah bikin sketsa. Ini mendadak juga rancangan tadi ya, sebelum sambil menunggu jam 10 tadi Pak Edi taktik-taktik bikin ini ya. Jadi baik ya. Kelihatan semua ya? Halo? Sudah kelihatan? Coba diberikan tanggapan. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kelihatan. Baik, ya. Ini ya. Jadi di sini kan kita bikin suatu sketsa ini, Pak. Bisa saja kemudian ide ini kalian tuangkan ke dalam manual kalian. Ini sebagai sebuah sketsa ya. Nah, misalnya Pak Edi mengeksplorasi lingkaran. Ini ciptakan satu ide kreatif baru. Lingkaran. Lingkaran ya. Nah, ya. Kalau saya lingkaran, di-drag, tekan, geser. Kalau kontrol, sambil kontrol dia akan menjadi lingkaran yang sama. Ya, lingkaran dengan jari-jari yang sama. Kalau tidak dengan kontrol, maka dia membentuk elips. Tekan kontrol supaya dia ini. Oke. Ini lingkaran. Bagaimana lingkaran ini kemudian Pak Edi buat ya, satu kesan memusat. Ya. Ctrl C, saya Pak Edi gandakan, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V untuk menggandakan lingkaran sehingga, nah, kalau diperkecil dengan menekan Shift, tombol Shift, tombol keyboard Shift, maka dia mengecilnya adalah dengan terpusat lingkaran ini. Tapi kalau tidak, ya dia akan mengecilnya tidak terpusat. Tapi kalau Shift, dia terpusat. Sehingga kita bisa membuat sebuah lingkaran kecil yang ukurannya ada di pusat. Nah, ini di sini kita sudah apa namanya menciptakan mengkomposisi dua lingkaran. Ya. Baik. Kemudian lingkaran yang garis ini dibagi dulu dengan lingkaran yang merah. Ya. Pilih satu batang persegi atau garis yang tebal, ya, persegi. Kalau dengan lingkaran, nah ini bisa diatur line-nya, dia rata center. Jadi dia ada di pusat lingkaran juga. Play, oke ya. Nah center-centernya. Jadi align, di sini align and distribute. Atau kalau misalnya ini sekaligus Pak diajari ya. Kalau ini dia di tengah, dipilih kotaknya, klik lingkaran, lalu C itu rata tengah, E rata tengah secara C dan E, secara horizontal dan vertikal. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi juga bisa tadi ya
Jadi kalau ini Pak Edi gandakan lagi, misalnya ya, Ctrl C, Ctrl V, ya. Supaya apa? Supaya batangnya ini digandakan, bisa ya. Nah, ini pusatnya di tengah. Ini kalau Pak Edi putar, nah, putar, di sini ada derajat. Derajatnya misalnya dibikin 10 derajat. Bentar. Diulangi ya. Ctrl Z dulu, undo dulu, Ctrl Z. Nah, tadi Ctrl D. Ikat ya. Ctrl C, Ctrl V, misalnya ya. Nah, diputar dia, ya. Putar tadi dalam 10 derajat. Nah, maka putarannya dia dari sini. Sama juga, misalnya ya. Ini Ctrl V misalnya lagi, ya, bisa saja, baik diputar lagi. Berapa? 20 derajat. Ya, karena dia berasal. Terus satu lagi misalnya ya, Ctrl C, Ctrl V, putarannya di ya. Jadi setiap 10 derajat dia 30 derajat. Nah, ini akan tercipta. Nah. Lalu ini keempat jari-jari ini, misalnya ya, keempat jari-jari ini Pak Edi satukan, well, supaya dia menjadi satu objek. Satu objek, well, ya, well. Nah, dia menjadi satu objek. Nah, satu objek ini kita gunakan untuk apa? Nah, misalnya kita potongkan, misalnya ya. Kita potongkan. Kita cari interseksinya di dengan yang apa namanya, yang oke, kita gandakan dulu. Ctrl C, Ctrl V, ya. Kita gandakan dia dengan perputaran 90 derajat. Berarti dia tegak lurus dengan bidang. Nah, ini kan dia tegak lurus dengan bidang yang menjadi acuannya. Nah, terjadilah demikian. Maka kemudian ini misalnya digabungkan dalam sebuah pola geometris ya, ini ya. Ini dua-duanya juga di weld lagi. Weld. Ya, kita weld. Kemudian ini kita gandakan hasil penggabungan tadi, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Penggandaannya kita putar 45 derajat. Nah, baik, kita kasih warna yang berbeda. Warna misalnya kuning ya. Nah, supaya kita mengidentifikasi. Ini ada beberapa objek. Ya. Nah, kita bisa gunakan warna variasi ini. Ya. Misalnya lingkaran merah, kuning ini kita buat untuk memotong, dibuat interseksinya dengan irisannya dengan lingkaran merah, ya.
Ini di jari kuning, ya, kurve layer 1 dipadukan dengan lingkaran. Dua objek selected, kita pilih intersection. Nah, jadi perpotongannya. Nah, maka kita lihat kalau jari kuningnya kita hilangkan, ini tadi. Nah, jadi intersectionnya kan ini terjadi. Jadi perpotongan antara sementara yang hijau dengan yang hitam. Hijau dengan yang hitam. Hitam, save, pilih dengan yang hijau, sehingga dua objek selected. Kita pilih intersectionnya, maka intersectionnya kan ini yang tadi ya. Misalnya kalau kita hilangkan ini, ya, yang hitam tadi ya kita delete, maka di sini intersectionnya tadi hitamnya. Oh, ini tadi ternyata ini belum dipilih. Nah, ini dengan yang hijau, intersection. Oke, ini dihilangkan. Nah, akan tercipta sebuah variasi dari desain yang kalian rancangkan. Ini idenya pasti mengalir saja ya. Lalu kalian akan membuat sebuah pola yang ekspresif. Pola ekspresif misalnya. Ini yang hijau, ya, kita bisa iris. Misalnya di sini kita iris, ya, kita bikin satu pola ekspresif. Ya. Menghapus yang hijau, sehingga yang kesannya itu adalah, nah, kesannya tadi geometris, ini menjadi lebih ekspresif karena ada unsur yang ekspresif. Ya, kita iris. Nah. Tiga garis geometris yang iris. Irisnya. Misalnya. Yang sebelah sini juga. Satu garis ekspresif. Sudah bisa menembus. Outline-nya kita tidak hitamkan, kita hilangkan outline-nya. Ya. Nah, ini satu contoh saja ya, bahwa sketsa ini kemudian kalian, oh kalau begitu, kalau sudah cocok, oh komposisinya sudah cocok misalnya. Ya tinggal kalian pindahkan saja ini gambar ini ke karya manual kalian, bisa saja. Ya, itu satu cara kita membuat sketsa misalnya ya. Ada yang bergabung. Pak selesaikan presentasi dan tim presentasikan. Lambat. Pertanyaannya di sini. Oke, sudah berhenti presentasinya. Nah, dari sketsa tadi baru dipindahkan ke manual. Kebetulan kalian bisa membuat sketsa pakai komputer. Ya. Ide-ide kecil gitu. Bikin satu eksperimen kecil, visual,
Terus jadikanlah ide, baru digabungkan ide-ide alternatif tadi. Ya. Mungkin Pak Edi berikan gini aja. Cara yang kedua adalah sketsanya manual. Kalian bikin sebuah kotak kertas kecil-kecil untuk mengeksplorasi ide-ide. Ya. Nanti untuk tugas berikutnya saja ya. Jadi nanti Pak Edi akan, kalau sekarang kan satu langsung ya. Nanti penggabungan ide untuk tugas berikutnya. Tapi minggu depan Pak Edi terangkan ya. Jadi bisa membuat sketsa rancangan dari kecil-kecil dulu. Dari 3 alternatif, bisa saja 3 alternatif digabungkan menjadi 1 ide. Gitu. Itu ya Mbak Isna ini. Sehingga waktu kalian itu mempertimbangkan bahwa kalau saya pulaskan pensil warna itu ke dalam kertas gambarnya nanti nggak bisa dihapus, maka dibutuhkan namanya sketsa atau rancangan dasarnya harus dibikin. Gitu ya. Itu Mbak Isna ini salah satu caranya ya. Supaya tidak terjadi ya. Nah, kesalahan jangan takut. Wah, kok nggak bagus ya? Saya bikin lagi. Ya nggak apa-apa. Makanya jangan puas dengan hanya 1 karya. Ya. Mungkin kalian bikin, wah tugas Pak Edi ini saya bikin 2 alternatif, tapi nanti yang saya kumpulkan alternatif pilihan. Itu bagus. Artinya apa? Kamu memang proses kreatifnya itu melalui tahapan pembelajaran. Jadi jangan saat tadi-tadinya yang penting dikumpulkan. Itu pun buatnya tanggal 29 ya. Tanggal 29 dikumpulkan, 28 baru dibuat. Padahal sudah Pak Edi undur 1 minggu. Nah, itu kan berarti kalian ya memang tidak berproses. Seminggu yang lalu Pak Edi tidak tahu kalian berproses seperti apa. Coba Pak Edi cek ini. Ini jujur, jawab dengan jujur ini. Oke. Yes. Tadi perempuan, sekarang laki-laki ya. Haris. Halo Haris. Haris. Halo Pak. Ya, Haris. Halo. Ya, halo. Ya, baik, Haris. Haris sudah dibikin tugas keempat yang sudah pagi. Gimana, Haris? Yang manual itu seperti yang buat di koral apa gimana, Pak? Nah, melihat pertanyaannya kelihatannya belum dikerjakan. Sudah? 1 minggu ini berarti belum berproses itu. Melihat pertanyaannya. Sudah atau belum? Kalau sudah, tunjukkan Pak Edi, coba. Orek-orekanmu mana? Sudah belum? Belum. Oh, belum. Berarti 1 minggu ini nganggur. Iya, Riz? Iya, Pak. Ya. Jadi ini contoh ya, bahwa sudah diproseskan 1 minggu yang lalu, tapi tidak ada progres. Tidak ada proses. Nah, itu bukan perilaku desainer. Desainer itu begitu dapat order, jadikanlah tugas itu order. Begitu dapat order, paling tidak yang pertama mencari ide. Setelah ide dicari, segera itu diproses, membuat sketsa. Ya. Karyanya seperti apa? Karyanya kan masih sama dengan tugas sebelumnya, komposisi garis dan bidang. Gitu, Riz. Masih sama, komposisi garis dan bidang, cuman tekniknya manual. Kalau kemarin kan komputer, ya, sekarang manual, ukurannya A3. Ya. Sudah punya pensil warna, garis? Sudah, Pak. Sudah, tapi belum menyelesaikan.
Ya, kerjakan ya habis ini. Jangan ngerjakannya besok Senin, Selasa dikumpulkan Senin dibuat. Nggak akan bisa, nggak akan bagus. Hari ini bikin sketsa, cari ide-ide, gambar lagi. Pakai pensil dulu, pensil tipis dulu bentuknya. Ya. Karena geometris bisa menggunakan jangka, bisa menggunakan piring kecil. Pak, saya membuat lingkarannya menggunakan lepek ibu saya, boleh. Yang penting kan terwujud itu ya. Tutup remason atau koin-koin untuk membuat lingkaran-lingkaran komposisi. Baru setelah bentuknya itu terlihat bentuk dasarnya, baru dipensil. Baru pensil warna. Dan pensil warnanya jangan sekali, tipis dulu. Diulangi 2 atau 3 kali. Kayak ngecat tembok itu. Cat tembok itu kan kalau temboknya langsung sekali kan belentong-belentong, nggak akan rata. Langsung tebal juga nggak akan rata. Harus tipis-tipis dulu. Tipis dulu, diulang 2 atau 3 kali sampai dia rata dan warnanya cerah. Ya. Beli pensil warna berapa kemarin? Faber-Castell? Iya, Pak. Dibeliin, Pak. Dibeliin. Oh. Baik. Siapa yang sudah mulai berproses? Oke, selain Daris, silahkan. Siapa? Dari 23 mahasiswa yang hadir di kuliah ini, coba. Oke, Daris silahkan dimatikan untuk bandwidth-nya biar rendah. Ya. Oke, yang lainnya silahkan. Tunjukkan, mungkin ada yang sudah membuat, silahkan. Silakan. Dari 23, apa belum semuanya? Oh, belum semuanya. Biasanya yang ada anak-anak rajin itu. Siapa? Coba tunjukkan. Ya, tunjukkan hasil eksplorasi selama 1 minggu kemarin. Yuk, kamera, tunjukkan di kamera kalian. Ya, jangan malu. Ini untuk mendorong yang lainnya. Pak, masih jelek, nggak apa-apa. Bermula dari jelek dulu. Ayo, silakan. Siapa yang sudah dibuat? Tapi masih sedikit, Pak. Oh, nggak apa-apa, masih sedikit nggak apa-apa, tapi sudah berproses ya. Siapa ini? Regina. Oke, Regina, Mbak Regina. Baik, silahkan ditunjukkan Mbak Regina ini, Pak, diperbesar di layar supaya direkam ya. Oke, kurang jelas, kurang fokus tadi kameranya. Tidak, mungkin agak tarik sedikit ke belakang. Tarik sedikit ke belakang. Baik. Oke, belum selesai ya Mbak Regina? Belum. Ya, nanti diselesaikan. Cuman tadi sekilas pewarnaannya mungkin bisa diulang lagi supaya lebih tebal. Ya. Iya. Baru 1 kali. Nanti kedua supaya digosok warnanya ya. Nah, kemudian cari alternatif. Tadi kan masih fokus yang di tengah. Ya. Iya. Nanti yang di tepi bisa dikembangkan pola yang lebih menjadi pengisi ruang background-nya. Di tepinya itu kotak-kotak, Pak, tapi nggak kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan tadi. Ya. Tapi sudah proses ya. Baik, nanti dikembangkan itu ya. Baik, saya kira nanti setelah jadi difoto, diupload di Classroom. Nanti Pak Edi lihat dan nanti bisa kita diskusikan untuk minggu depan. Baik, itu Mbak Regina. Silahkan yang lainnya, yang sudah, coba yang lainnya. Siapa yang sudah? Selain Mbak Regina, walaupun belum selesai. Saya, Pak. Ya, silakan. Yusuf Tegar. Ya, silakan Yusuf Tegar ditunjukkan. Kelihatan enggak, Pak? Agak mundur fokusnya karena nggak begitu kelihatan ya.
Nah, nah. Belum diwarnain, Pak. Oh, belum diwarnai. Oh iya, itu Pak Edison. Oke, diam. Oke, diam. Biar kamera. Oh, baik. Tegar membuat suatu pola repetitif dan agak sedikit acak dan ekspresif, yaitu tidak geometris, dari kotak geometris dengan alur yang tidak geometris. Ya, itu 4 cabang ya, Tegar. Iya, iya. Nah, mungkin kamu bisa kepadatannya lebih di density-nya atau kepadatannya bisa ditambah. Cabangnya tidak hanya cukup 4, dan masing-masing cabangnya bisa saja ada yang lebih kecil. Kalau itu hampir sama 4 cabangnya ya, itu kamu bikin cabang yang lebih kecil, mungkin cabangnya densitasnya lebih, kepadatannya, artinya cabangnya bisa dibikin lagi, beberapa lagi, tapi mungkin alurnya tidak sama dengan yang 4 itu. Gitu, Tegar. Ya. Tapi kalau cuma 4, benar atau enggak, Pak? Iya, sudah. Benar. Itu. Oh, benar. Ya. Kamu kan mengkomposisi, sudah mengkomposisi dari itu ya. Tinggal pemilihan warna, ya. Juga tadi tadi mungkin ide tempat itu bisa kamu lebih tambahkan cabangnya, tapi ukurannya mungkin lebih kecil sehingga kepadatannya tensinya tidak terlalu longgar ya, dengan bidang yang A3 itu tadi. Bisa kamu tambah cabangnya barangkali ya. Atau kamu isi dengan polasian yang lainnya. Rencananya gimana itu? Ya, mau selain cabang yang 4 itu, apa ada pola isian lain? Cabang lagi tapi lingkaran, Pak. Berbentuk lingkaran. Oh, kamu masukkan unsur lingkaran. Oke. Baik, diselesaikan. Dari sketsanya sudah belum diwarnai, sudah cukup bagus tadi, ya. Banyak Tegar ya. Tinggal nanti hati-hati, ide yang bagus dari sketsa itu finishing touch-nya harus bagus. Waktu mewarnai ya. Jadi pilih warna-warna yang bisa bright, yang bisa memancing perhatian, yang cerah, kemudian warnanya juga rata ya. Jadi oke. Tegar sudah. Ya, silakan. Gimana? Ciri khas apa, garis bidang itu apa ya, Pak? Ciri khasnya. Ciri khas dari apa? Garis bidang ini, tugas ini, ciri khasnya. Atau kotak-kotak. Karakter. Iya. Oke, Pak, jelaskan ya. Ciri khas. Baik. Ciri khas. Nah, ciri khas itu tergantung ide kalian. Pak Edi tidak berikan satu tematik tertentu. Pak Edi hanya memberikan pembatasan komposisi, bidang, dan garis. Ya. Apakah bidangnya itu dominan lingkaran menjadi karakter, atau garis menjadi karakter dominannya? Ini pertimbangan kalian. Jadi ciri khas itu adalah menjadi pertimbangan kalian sebagai desainer sendiri. Pak Adi tidak memberikan batasan. Coba tuangkan ide-ide kreatif sehingga kalian itu memiliki karakter unik. Maksudnya karakter yang khas itu maksudnya karakter yang berbeda dengan karya-karya yang lainnya. Kalian boleh mengambil inspirasi dari karya-karya yang sudah jadi. Ya. Misalnya ya, misalnya kita lihat karya-karya yang sudah jadi seperti apa dalam komposisi manual ya. Oke ya. Ya. Karya Nirmana
manual misalnya ya. Kita cari, kalian mengambil inspirasi dari karya-karya. Nah, ini malah ketika di YouTube juga ada nih tutorial menggambar nirvana manual. Nah, ini ada. Ya. Ini juga mengimplementasikan prinsip desain dalam karya 2 dimensi. Kita Bayu Pratama, mungkin mahasiswa dari DKV yang lainnya ya. Terus kemudian ya, nah kita lihat gambarnya. Kita lihat bisa memunculkan daya kreasi yang tidak batas. Nah, ini satu contohnya. Ini yang hitam putih ya. Yang ini yang hitam putih. Nanti kita bisa melihat yang lainnya bagaimana ini. Oke ya. Nah, ini garis. Ada yang dominan garis. Cuman Pak Edi tugaskan paduan antara garis dan bidang. Ya. Ini garis. Kemudian ada yang paduan dengan bidang. Kalian bisa mencari ide-ide, mungkin menggabungkan ide antara garis dan bidang yang dikembangkan di sini. Lalu kalian cari ide-ide kreatifnya, ya. Nah, boleh terinspirasi, tapi jangan meniru, ya. Boleh terinspirasi, tapi jangan meniru. Diambil saja ide kreatifnya, atau tadi, nah, saya tidak mau niru, saya buat eksperimen kecil-kecil dengan gambar manual kecil-kecil, lalu idenya saya ambil, nah, gitu. Itu juga boleh, ya. Jadi, nah ini di sini, ya. Nah ini manual ya, ini satu contoh. Ya. Karya manualnya. Baik, ini kan, ini permainan ide-ide kreatif ya. Misalnya ini. Kita lihat ya ini ya. Cuman ini unsurnya tekstur ya. Sudah. Ya. Nah. Ide dasarnya dia membagi menjadi 4 kuadran, 4 area. Lalu di tengah-tengahnya dan masing-masing kuadran dibikin komposisi yang berbeda-beda. Ya, masing-masing kuadran komposisi yang berbeda-beda. Cuman ini tekstur ini pasti tekstur karena ini menggunakan bahan-bahan kolase. Ya. Tapi bisa saja kalian menggambar dengan jadi dipadukan dari bentuk-bentuk yang beragam kemudian dikomposisikan menjadi satu kesatuan karya, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah harus harus dengan karakter bidang tertentu, terserah kalian. Ya, gitu ya Yusuf ya, Tegar ya. Jadi Pak Edi tidak memberikan batasan, karakter khasnya seperti apa, itu yang dimaksud pertanyaannya. Tegar? Iya Pak, iya Pak. Ya, sudah jelas ya jawaban Pak Edi? Ya, makasih Pak. Baik, itu ya. Nah, silahkan, ini bagian dari proses bahwa Pak Edi akan akhiri perkuliahan kita dengan suatu pesan, ya, tolong dicamkan. Proses kreatif itu tidak hilang. Itu satu.
proses kreatif itu tidak hilang. Karena apa? Memori kalian akan merekam proses kreatif kalian. Ya. Jadi memori kalian itu otomatis merekam apa yang kalian lakukan. Jadi kalian akan membuat berkarya itu, tidak usah kamu suruh, otak kita akan merekam momentum kreatif kalian itu. Dan itu akan menjadi data di dalam kepala kalian dan tidak hilang. Artinya apa? Semakin kalian mengerjakan banyak, ini akan menjadi data yang lengkap. Makin cuman sedikit malas, datanya sedikit. Nanti tidak akan bisa menghasilkan karya yang kreatif. Itu yang disebut sebagai pengalaman batin. Maksudnya apa? Proses pengalaman dari hasil kreatif kalian tadi itu menjadikan pengayaan terhadap pengalaman batin yang ada di benak dan pikiran kalian, rasa dan pikiran itu. Karena datanya sudah ada di kepala. Itu satu, tidak hilang. Kemudian yang kedua, itu bisa direcall memori itu. Dipanggil lagi. Artinya ide-ide kreatif yang sebelumnya sebenarnya itu sudah terekam, mungkin tidak dalam bentuk yang seperti ngambil barang gitu ya. Saya nyimpen barang misalnya, HP saya simpan dalam kotak, nanti saya ambil kotak HP-nya ini, enggak. Bisa saja tidak langsung, artinya karena ini proses memori tadi itu, bisa saja ide-ide itu, bisa saja bentuknya tidak seperti tadi benda, tapi bisa abstraksi. Artinya catatan-catatan ide tadi itu direcall waktu kalian mengerjakan karya kedua. Jadi kalau kalian sudah membuat 100 karya, itu rekaman 100 karya tadi akan memperkaya ketika kalian akan membuat karya yang 103. Kenapa? Karya yang 103 tadi akan didukung oleh data proses kreatif dari 102 karya yang kalian buat. Artinya apa? Bagaimana pilot, jam terbang dalam kreatif, ya ini selalu Pak Edi ulang, jam kreatif, atau kalau pilot jam terbang, jam kreatif akan menentukan kualitas desain kalian, kompetensi kalian, dan profesionalitas kalian di dalam berkreasi nanti. Jadi kalau makin banyak berkreasi, rekaman memori pengalaman batinnya makin kaya. Tidak hanya membuat, termasuk teknik visual, melihat. Kalian main ke mall, ke Transmart, kalau perlu kalian dolan lah, biar wawasannya, wah Pak, masih masa pandemi. Ya, jaga jarak, pakai masker, ya. Misalnya, melihat dari kejauhan taman-taman di kota dekat kalian. Kalian akan mengambil inspirasi dari ide-ide kreatif dari taman-taman. Jalan-jalan nggak usah turun, naik motor saja pelan-pelan menyusuri kota. Kalian akan melihat, ini merekam. Tapi dengan itu tadi, dengan niatan kita belajar kreatif tadi. Jadi pengalaman batin itu bisa dibentuk melalui pengamatan, ya, observasi, ya, termasuk dibentuk melalui proses berkarya. Berkarya ini kan CCTV-nya ngerekam terus. Nah, itu catatan Pak Edi ya. Jadi jangan ini seminggu sudah ditugaskan seminggu tidak ada proses. Oh, berarti kosong melompong yang tidak ada rekaman. Gimana proses kreatifnya akan berkembang? Wong tidak ada proses. Kuncinya seperti air, ide itu. Ya. Ide itu seperti air. Kerannya harus dibuka. Kalau kerannya tidak dibuka, idenya nggak mengalir. Nah, mengalirnya ide itu dari mana? Dari tangan. Ambil pena, gores saja. Ambil mouse seperti tadi Pak Edi tadi kan gitu. Ambil mouse, buka Corel Draw, idenya dialirkan melalui mouse, kerannya dibuka. Nah, kalian harus melatih mengalirkan ide mengalir menjadi karya dalam proses kreatif. Tapi kalau nggak pernah dibuka ya nggak mengalir. Ya, satu-satunya jalan untuk mengalirkan ide-ide kreatif
tertuang di dalam proses kreatif adalah dengan menggores, dengan menggambar, dengan meng-create cipta. Hanya itu. Dua hal yang tadi dipesankan menjadi akhir perkuliahan kita. Semoga kalian tidak lanjuti dalam proses kreatif selama seminggu ini. Kita ketemu minggu depan ya untuk melihat perkembangan karya kalian. Sembari nanti Pak Edi siapkan modul untuk bisa dibaca. Terima kasih. Selamat siang. To be kreatif, sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.